Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasa Kasinda dengan NIM F1S1 20069 dari ruang 002 Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Praktikum Basis Data 2 dengan dosennya itu Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Nah, baiklah, terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya di sini. Itu menerapkan fungsi group, having group by, view, complex view, pemberian grant pada project, dan jawaban berupa PDF dan video. Untuk video disematkan link pada kolom jawaban. Nah, baiklah, langsung saja kita membuatnya ke localhost PHP adminnya. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat proyeknya itu tentang perpustakaan. Nah, pada proyek perpustakaan ini, di sini ada tabel buku, tabel mahasiswa, serta tabel pinjam. Sementara tabel buku ini ada isinya kode buku, judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah buku, serta harga buku. Nah, untuk mahasiswa ini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Dan untuk dipinjam ini ada ID pinjam, ID mahasiswa, kode buku, tanggal pinjam, serta tanggal kembali. Nah, pertama langsung saja kita di sini pertama untuk membuat fungsi grup, yaitu sum, fungsi grup sum. Ini kita klik select sum untuk ID mahasiswa, from dari tabel pinjam, di mana kita akan mencari tabel pinjamnya itu dengan kode buku 601. Coba kita kirim. Nah, berhasil di sini sumnya atau ID mahasiswanya itu 4001. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi grup min dari ID mahasiswa, di mana minnya atau ID mahasiswanya yang paling kecil. Maka di sini kita klik tulis select min ID mahasiswa from dari tabel mahasiswa. Langsung saja kita kirim. Oke, ada kesalahan ini from select min ID mahasiswa from mahasiswa. Oke, baiklah, ini hasilnya itu untuk ID mahasiswa minnya paling kecilnya itu ada 4001. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi grup untuk yang max-nya dari ID mahasiswa atau ya ID mahasiswanya yang paling besar atau maksimalnya berapa. ID mahasiswa from dari tabel mahasiswa. Kita kirim. Nah, bisa kita lihat untuk maksimal pada ID mahasiswanya itu 4008. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini fungsi grup untuk gabungan dari min, max, dan average. Di sini select min, untuk minnya, masukkan ID mahasiswa, kita cari di sini untuk ID mahasiswanya. Kemudian max untuk ID mahasiswa juga. ID mahasiswa. Kemudian average. Sama, saya masukkan aja ID mahasiswanya biar sama. Walaupun average ini untuk rata-ratanya sebenarnya. Dan from mahasiswa. Kita kirim. Nah, ini hasilnya dapat kita lihat sendiri, hasil dari min, max, dan average yang telah kita cari. Nah, baiklah, kemudian kita akan mencari fungsi grup untuk count. Untuk count-nya sini. Untuk count ini kita mencari count pada kode buku, mana kita akan mencari jumlah bukunya itu berapa.
jumlah bukunya. Select count kode buku as jumlah buku yang ingin kita lihat itu ada berapa. Kemudian dari from table buku. Coba kita kirim. Oke, ada kesalahan ya. Select count-nya. Oh, ini. Nah, berhasil jumlah bukunya itu ada 4. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari distinct. Nah, untuk distinct ini ada yang non-duplikatnya. Pertama kita akan cari select distinct yang biasa tentang ID mahasiswanya. Mahasiswa. Nah, ini pertama hasilnya itu beberapa ID mahasiswanya yang ada. Selanjutnya kita akan mencari tentang fungsi grup yaitu distinct non-duplikat. Langsung saja select distinct ID mahasiswanya. Kita lihat tadi bahwa dalam ID mahasiswanya tidak ada yang duplikatnya ya. Tidak ada data yang telah saya bikin duplikat. Maka dari itu hasilnya sama seperti tadi, karena data dari ID mahasiswa itu tidak ada yang duplikat, maka hasilnya sama seperti tampilan yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan mencari tentang group by. Nah, pada group by ini saya akan mencari tentang select kode buku atau kode buku dengan jumlah bukunya. Select kode buku, average jumlah buku from dari table buku, group by kode bukunya, kode buku, order by kode buku. Nah, langsung kita kirim. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya untuk kode buku serta average yang telah kita cari untuk group by-nya. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan satu lagi untuk group by, mencari maksimal pada jumlah buku. Nah, di sini langsung tulis select kode buku maksimalnya dari jumlah buku from dari table bukunya, group by kode buku. From buku, max jumlah buku from buku, group by group. Oh, ini grupnya salah ya. Group by kode bukunya. Langsung saja kita kirim. Nah, hasilnya untuk kode buku kita max pada jumlah bukunya. Oke, selanjutnya kita akan mencari having. Nah, untuk having ini langsung saja kita akan mencari select dengan harga buku yang lebih kecil dari 80.000 harga bukunya. Ini select buku, kode buku, sum, harga buku yang ingin kita cari, from dari table buku, group by kode bukunya, kode buku,
kode buku having sum dari harga buku yang kecil dari 80.000. Oke, order by kode buku. Having sum kecil dari select kode buku, sum harga buku from buku group by-nya salah ya. Oke, coba kita kirim. Nah, berikut hasilnya untuk kode buku serta sum dari harga buku yang lebih kecil dari 80.000 itu ada dua, yaitu 60.000 serta 70.000 dengan kode bukunya 6001 dan 6002. Nah, selanjutnya saya akan mencari view. View itu saya di sini akan mengklik view dengan nama view-nya itu view dengan nama view-nya view perpustakaan. Nah, lalu tulis as select. Nah, di sini langsung saya untuk mencari sekalian dengan kompleks view-nya. Misalnya mahasiswa, itu saya untuk nama mahasiswanya, nama mahasiswa, kemudian buku, judul bukunya, ada buku juga saya tambahkan untuk penerbit saja. Kemudian buku judul pinjam untuk tabel pinjamnya saya kasihkan di sini ID pinjam, ID pinjamnya. Nah, kemudian satu lagi untuk tabel pinjamnya saya masukkan juga tanggal pinjam. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjoinkan tabel mahasiswanya dengan tabel pinjam, di mana tulis from mahasiswa join pinjam on mahasiswa ID mahasiswanya, ID mahasiswa sama dengan pinjam ID mahasiswa. Dan karena di sini ada 3 tabel, maka saya akan joinkan 3 tabel juga, sama untuk join tabel buku on pinjam, ID pinjam sama dengan tabel pinjam, ID pinjam. Oke, coba kita kirim. Oh, maaf, di sini ada kesalahan ya. Baiklah, kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita membuat view-nya sama dengan sekalian dengan view kompleksnya tadi. Nah, di sini yang bisa kita lihat view perpustakaan yang telah kita buat dari nama mahasiswa, judul, penerbit, ID pinjam, serta tanggal pinjamnya. Nah, saya akan membuat pemberian grade pada project yang telah saya buat ini, yaitu project perpustakaan, yaitu membuat hak akses dari comment from. Nah, pertama itu sebelum kita membuat comment from itu seharusnya kita telah mengetikkan SMPP. Nah, di sini saya sudah mengetikkan SMPP, maka dari itu saya langsung saja ke comment from-nya atau CMD-nya. Nah, setelah di CMD ini, pertama sekali untuk membuat akses, yaitu untuk membuat akses ini kita
buka di sini karena saya CMD-nya terletak di data D, maka saya buat di sini data D untuk D. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam MySQL-nya akan masuk ke dalam paket modul XAMPP yang berada pada direktori dengan asumsi untuk mengubah posisi direktori tersebut. Di sini kita tulis cd XAMPP-nya, XAMPP MySQL bin. Nah, setelah itu untuk membuat user baru, kita perlu menggunakan user root terlebih dahulu, di mana user root ini mempunyai privilege untuk operasi create user. Nah, silakan masuk dengan perintah MySQL new root. Nah, setelah itu bisa kita lihat bahwa kita sudah masuk ke database MariaDB atau nama lain dari MySQL ini. Nah, selanjutnya untuk membuat user baru itu kita perlu untuk MySQL-nya menggunakan MySQL ini menggunakan perintah create user. Nah, sini kita create user. Nah, untuk namanya kita buat di sini Wira. Huruf kecil aja ya semuanya. Wira. Masuk ke localhost-nya. Localhost. Identifier-nya by, untuk password-nya Sasa kita masukkan huruf kecil semua. Atau kita buat di sini Jambi aja untuk password-nya. Lalu kita klik enter. Nah, ketika muncul pesan query OK ini, artinya bahwa user ini telah berhasil kita buat. Nah, sekarang untuk mencoba menggunakan user yang baru, dibuat ini kita harus keluar dari user root dengan menggunakan perintah Ctrl+C. Nah, tulis di sini cls, enter. Nah, maka itu kita sudah keluar dari root user yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya, ya, ini kita mulai dari memasukkan passwordnya serta nama yang telah kita buat tadi, MySQL, lalu namanya Wira, lalu P, enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, setelah ini kita akan melihat setelah kita membuat user ini, kita melihat apakah user yang kita buat tadi ini bisa atau tidak berhasil masuk ke user yang telah kita buat. Lalu kita akan melihat database apa saja yang sudah di-grant ke kita dengan cara di sini kita show database-nya. Cek enter. Nah, bisa kita lihat bahwa database ini masih kosong karena database-nya belum ada yang di-grant kepada user yang telah kita buat ini. Maka dari itu selanjutnya kita akan beri grant kepada user untuk database tersebut. Di sini grant yang saya buat itu hanya untuk insert dan select. Maka selanjutnya masuk terlebih dahulu sebagai super admin. Nah, di sini kita coba keluar dulu terlebih dahulu lagi. Ctrl+C, cls. Nah, masukkan lagi MySQL. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk lihat grant user, grant insert select on nama table kita perpustakaan titik bintang to 1S1. Oh, ini untuk to namanya tadi ya, namanya tadi Wira, local host.
Nah, bentar. Nah, selanjutnya kita di sini setelah kita memasukkan untuk grain-nya itu insert dan select saja, maka kita keluar lagi untuk Ctrl C, CLS. Nah, kemudian kita masuk lagi di sini MySQL, view namanya script page, passwordnya. Nah, di sini kita akan masuk sebagai user untuk menampilkan grain tadi dengan cara show grain. Oke, salah, ini harusnya pakai S, show grain. Nah, di sini bisa kita lihat telah kita memasukkan untuk grain-nya itu select dan insert pada project perpustakaan ini. Maka untuk selanjutnya kita akan melihat database dengan cara show database, dan kita akan melihat di table perpustakaan ini ada table apa saja yang dengan cara show database. Selanjutnya kita di sini langsung ke untuk show database ya. Show database. Nah, bisa kita lihat di sini ada database informasi tentang informasi skema serta perpustakaannya. Kemudian kita akan mengklik di sini use perpustakaan. Nah, untuk itu kita show database-nya. Kita show tables-nya ya. Show tables-nya. Nah, di sini muncullah table dari perpustakaan itu, ada table buku, mahasiswa, pinjam, serta view yang telah kita buat tadi, view namanya view perpustakaan. Nah, selanjutnya untuk melihat isi table mahasiswa yang ada di database perpustakaan ini, yaitu dengan cara select bintang dari from mahasiswa. Baiklah, kita cobakan terlebih dahulu di sini. Select bintang from mahasiswa. Nah, bisa kita lihat di sini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, serta nomor telepon, tanggal lahir. Nah, jika kita ingin melihat dari isi dari table buku, kita akan buat di sini select bintang from table buku. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa table buku ada isinya kode buku, judul, penerbit, tahun terbit, pengarang, jumlah buku, harga buku. Sama seperti kita ingin melihat table pinjam, nah itu select bintang pinjam, bintang from, pinjam, titik koma. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan atau menginsert pada table mahasiswa yang ada di database perpustakaan dengan cara insert. Kita cobakan di sini insert into mahasiswa. Nah, untuk ini ID mahasiswanya 4009. Kemudian namanya Rani. Kemudian untuk alamatnya Jalan Ipin. Kemudian untuk nomor teleponnya 821 45 346 578. Nah, kemudian untuk tanggal lahir kita buat di sini 2003.
12, 10, 10. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat setelah berhasil query OK-nya. Sudah ada query OK, maka coba kita lihat untuk melihatnya kita select ya, select kembali tabel mahasiswanya. Mahasiswa. Nah, bisa kita lihat bahwa tabel lain ini sudah kita tambahkan di sini. Dengan ID mahasiswa 4009, namanya Rani, jalan, alamatnya, nomor telepon, serta tanggal lahirnya. Nah, kemudian kita akan mencabut hak akses atau merevoke-nya. Untuk caranya, kita bisa keluar dari sini, terlebih dulu, Ctrl+C. Oke. Nah, untuk cabut hak akses itu, kita masuk lagi terlebih dahulu MySQL. Bentar. Nah, di sini kita tulis atau ketik revoke all page on perpustakaan bintang Tom, namanya kita masukkan Wira, dari localhost enter. Nah, maka sudah berhasil. Coba kita keluar lagi untuk mencobakan apakah hak akses ini sudah dicabut atau di-revoke atau belum. Nah, kita ulang terlebih dahulu MySQL masukkan namanya, kemudian strip P. Untuk passwordnya kita masukkan. Nah, maka di sini artinya sudah aksesnya telah dicabut atau di-revoke. Nah, baiklah, itu tadilah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.